Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktarinelsi. Saya dari kelompok 9 Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam membentuk insani paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya. Fadilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhiratnya, membahagiakannya hidup di dunia dan di akhirat. Jadi, pendidikan Islam menurut Al-Ghazali merupakan pendidikan yang ingin menjadikan manusia menjadi insan yang paripurna yang nantinya akan mencapai hidup bahagia di dunia dan di akhirat dengan bertakarub kepada Allah melalui ilmu yang sudah dia dapatkan lewat proses pendidikan. Yang kedua, peranan pendidikan. Al-Ghazali termasuk ke dalam kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan. Karena pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Demikian hasil pengamatan Ahmad Fa'ud Al-Hawani terhadap pemikiran pendidikan Al-Ghazali. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham kepada empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena dia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak tergantung kepada orang tua dan yang mendidiknya. Hati seorang anak itu masih bersih, murni, laksana permata yang amat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun. Yang kedua, adapun tujuan pendidikan. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama dalam pendidikan Islam itu adalah bertakarub kepada Allah. Dan manusia yang paling sempurna dalam pandangannya adalah manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mencapai tujuan dari sistem pendidikan itu, ada dua aspek asasi berikut ini. Yang pertama, aspek-aspek ilmu pengetahuan yang harus dibekalkan kepada murid, atau dengan makna lain ialah kurikulum pelajaran yang harus dicapai oleh murid. Yang kedua, metode yang telah digunakan untuk menyampaikan ilmu-ilmu atau materi-materi kurikulum kepada murid, sehingga ia benar-benar menaruh perhatiannya kepada kurikulum dan dapat menyerap fadilahnya. Dengan ini, murid akan sampai kepada tujuan pendidikan dan pengajaran yang dicarinya. Yang terakhir yaitu pendidik. Sejalan dengan pengertiannya, pendidikan mencapai tujuan sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Al-Ghazali juga menjelaskan tentang ciri-ciri pendidik yang boleh melaksanakan pendidikannya. Ciri-ciri tersebut adalah: yang pertama, guru harus mencintai muridnya seperti mencintai anak kandungnya sendiri. Yang kedua, guru jangan mengharapkan materi atau upah sebagai tujuan utama dalam pekerjaannya. Yang ketiga, guru harus meningkatkan muridnya agar tujuannya dalam menuntut ilmu bukan untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi. Yang keempat, guru harus mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, di hadapan muridnya, guru harus memberikan contoh yang baik seperti berjiwa halus, sopan, lapang dada, murah hati, dan berakhlak terpuji. Yang keenam, guru harus mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan tingkat intelektual dan daya tangkap anak didiknya. Yang ketujuh, guru harus mengamalkan yang diajarkannya. Yang kedelapan, guru harus memahami niat, bakat, dan jiwa anak didiknya. Dan yang kesembilan, yaitu
Guru harus dapat menanamkan keimanan ke dalam pribadi anak didiknya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.